Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala karena atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat tentunya, sehingga kita sama-sama masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam sebuah majelis ilmu di waktu duha ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada manusia pilihan, manusia terbaik, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, dan yang kita insya Allah istiqomah mengikuti risalah beliau sampai yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, di tengah kondisi pandemi corona ini kita masih sempat bertemu walaupun dalam kondisi virtual online dalam keadaan seperti ini, tapi tentunya membuat kita insya Allah tetap selalu merasa dekat. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustadz Agung Waspodo yang sudah berkenan untuk mau sharing dan juga berbagi ilmu kepada kami semua jemaah di Komplek Harvest Residen. Yang berikutnya adalah terima kasih juga kepada para jemaah yang sudah hadir, walaupun jumlahnya masih sedikit, tapi mudah-mudahan nanti akan bertambah seiring dengan berjalannya kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang berikutnya, sebelum kita memulai, mungkin Ustadz, kajian kali ini adalah mengenai sejarah. Jadi lebih ke arah sejarah, karena memang itu adalah ininya Ustadz Agung, memang kami yang ingin mengambil hasanah ilmu dari Ustadz Agung. Jadi mengenai sejarah apa-apa saja, peristiwa bersejarah, mungkin banyak, tapi mungkin Ustadz, karena juga waktunya terbatas, jadi mungkin kita bisa mendapat banyak ilmu gitu mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah terjadi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan, karena memang kita di tengah kondisi seperti ini bukan berarti kita harus bermalas-malasan ya Ustadz, tapi memang kita namanya bulan Ramadan adalah bulan perjuangan gitu ya Ustadz ya, bulan jihad. Jadi mudah-mudahan kita seiring dengan banyak kita mempelajari sejarah, kita juga bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari sejarah-sejarahnya tersebut. Jadi juga dalam kajian ini kita insya Allah akan kita record dan mungkin nanti akan dipublish di YouTube. Sebelum kita mulai, mungkin itu saja sepatah dua patah kata dari kami, dari pihak Takmir Mushola Ibadur Rahman. Dan untuk selanjutnya mungkin untuk tempat dan waktunya kami persilahkan kepada Ustadz Agung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, selawat dan salam teriring kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan bahas 3 hal dalam waktu kurang lebih 1 jam, berarti satu pembahasan 20 menit. Hanya 3 saja yang akan saya angkat, yaitu tentang diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diturunkannya Al-Quran, kemudian Perang Badar dan Fatu Mekah. Ini ibaratnya kita menyederhanakan satu rangkaian kisah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu 1 jam, jadi agak tidak tahu seperti apa nanti bentuknya. Saya coba pilih-pilihkan saja. Mudah-mudahan dari apa yang saya bacakan dari kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini, ada yang menjadi suatu pelajaran berharga bagi kita di tengah wabah dan di tengah keterbatasan ruang gerak kita di bulan suci Ramadan pula. Jadi yang pertama adalah yang sesuai dengan urutan kejadiannya, itu diutusnya Rasulullah SAW. Falamma balagha Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan ba'athahullah ta'ala rahmatan lil ibad
wa kafatan linnasi basyiran. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah mencapai usia kematangan, yaitu usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rahmatan lil ibad. Maaf, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi alam semesta wa kafatan linnas, dan dikirim untuk seluruh manusia, tidak hanya kepada umatnya. Basyiran wa nadhiran. Kemudian sebagai pemberi kabar gembira serta memberi peringatan. Jadi usia 40 tahun adalah usia di mana Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul. Dan kita juga tahu di surat Nggak kedengeran Al-Ahqaf ya? ayat Udah. 15 bisa didengar. Kedengeran? Ya, kedengaran Ustaz. Baik. Usia 40 tahun adalah usia yang kalau di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 itu, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Ketika seseorang sudah tumbuh besar, seorang manusia, kemudian sampai kepada usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Bersyukur atas segala nikmat, wabil khusus yang diberikan kepada dirinya dan kepada kedua orang tuanya, wa na'amala salihan tardahu, dan beramal soleh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa aslih li fi dzurriyyati, dan memohon agar diberi karunia, diberi kemampuan untuk meninggalkan generasi, mencetak generasi yang soleh. Kemudian inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya kami bertobat kepadamu dan akan kembali kepadamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia kenapa Nabi salah satu mungkin sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun adalah usia di mana seorang pada usia 40 tahun ini sudah seimbang, sudah matang usianya, dan sudah matang juga insya Allah kesiapan dia untuk memikul beban. Kalau belum berarti itu ada suatu hal yang kurang, ada sesuatu hal yang tidak tertangani, tidak terurus dengan baik. Itu bagus juga untuk kita jadikan satu muhasabah di bulan suci Ramadan. Hari ini tanggal ke-10 Ramadan, mungkin tanpa terlalu terasa bahwa kita sudah sepertiga Ramadan. Cepat sekali mungkin karena mendekati akhir zaman, salah satu efek dampaknya itu adalah segala sesuatu berjalan dengan sangat-sangat cepat. Seperti itu. Kemudian sebagai rahmatan lil alamin berarti ketika Nabi ditemui oleh Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dia dipersiapkan untuk menjadi dan membawa manfaat bagi alam semesta. Berarti kita juga dalam konteks ini sebagai ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya juga mengkondisikan diri kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, anfa'ukum linnas khairukum, orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak mendatangkan kemanfaat, kemaslahatan kepada manusia. Kemudian perintah kedua atau misi kedua Rasulullah dalam kenabiannya adalah wakafatan linnas, dikasih tanggung jawab untuk menyampaikan dakwah ini kepada seluruh manusia, ya, bukan kepada orang-orang yang mau beriman saja, tetapi kepada seluruh manusia, regardless dari apa efek atau apa respon dari yang bersangkutan. Kemudian basyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira dan memberi kabar peringatan. Jadi ketika kita berdakwah juga mengedepankan kabar-kabar gembira, ya, ampunan dari Allah, pembalasan dari kebaikan-kebaikan dari yang dilakukan oleh manusia, kemudian bercerita tentang surga, ya. Baru setelah itu memberikan peringatan berupa azab Allah yang pedih, dan kemudian dosa-dosa yang menjadi konsekuensi dari tindakan-tindakan yang negatif, tindakan maksiat, dan kemudian manakala tidak bertobat maka besar kemungkinan masuk ke dalam api neraka jahanam. Jadi mendahulukan kabar gembira sebelum kabar-kabar yang
Kemudian mungkin moderator nanti ngingetin kalau saya sudah hampir 20-an menit. Jadi saya mau alokasikan 20 menit, 20 menit, 20 menit. Karena ada 3 pembahasan. Takutnya nanti kebawa ini apa namanya, kebawa asik baca ini. Jadi mungkin tadi kan kita mulainya sekitar 9:10-an ya. Ya, baik. Jadi mungkin nanti sekitar 9:30 tolong diingatkan supaya harus sudah ke bagian berikutnya. Karena ada banyak bagian-bagian ini. Baik Ustaz, baik. Baik. Ya, tolong bantu saya. Karena kalau udah baca kayak gini kadang-kadang lupa. Kemudian ada sebuah hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah annaha haddathathu, bahwa Bunda Aisyah menyampaikan hadis sebagai berikut. Anna awwalama budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nubuwah, adalah tanda awal dimulainya Rasulullah akan menjadi atau memikul kenabian ini, risalah ini. Hina aradallahu karamatahu wa rahmatan lil ibadi bih, yaitu adalah atau ditandai dengan keinginan Allah untuk memberikan keberkahan, melimpah curahkan rahmatnya kepada hambanya yang terpilih ini, yaitu ar-ru'ya as-sadiqah. Rasulullah menjelang kenabian itu melihat suatu kebenaran dalam bentuk cahaya. Ya, la yara Rasulullah SAW ru'yan, Rasulullah tidak melihat di dalam tidurnya berupa mimpi, ya, fi naumihi, di dalam tidurnya itu, illa ja'at kafalaki subhi, kecuali Rasulullah melihat adanya cahaya subuh. Jadi cahaya yang membuat kita itu terkagum-kagum dengan ciptaan Allah. Seperti halnya kalau kita pagi hari melihat matahari terbit, itu ada suatu gugahan jiwa ya. Kalau yang sering naik ke gunung mungkin paham maksudnya, atau di pantai gitu, ketika kita melihat matahari yang terbit itu, seperti itulah mimpi Rasulullah menjelang kenabian. Jadi dengan cahaya kafalaki subhi, seperti halnya pagi cahaya subuh itu, Rasulullah kemudian qalat, berkata Bunda Aisyah, wahabbaballahu ta'ala ilaihil khalwah. Allah kemudian limpahkan di dalam jiwanya, di dalam dirinya, suatu keinginan untuk memikirkan tentang masalah umat ini dalam kesendiriannya. Falam yakun syai'un ahabbu ilaihi min an yakhluwa wahdah. Dan setelah itu tidak ada yang lebih dicintai Rasulullah, lebih disukai daripada aktivitas menyendiri dan kemudian merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi dan penciptaan manusia. Itu tanda-tanda awal. Jadi Bunda Aisyah mendapatkan tentu saja keterangan ini dari Rasulullah SAW. Nah, ketika kemudian turun wahyu tersebut, ya Rasulullah SAW sudah disiapkan oleh Allah. Rasulullah sudah disiapkan di dalam beberapa kali kesempatan ketika sedang berada di tempat yang jauh sendirian, itu batu-batuan dan pohon-pohon, semak-semak begitu, berkata kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Menyapa Rasulullah dengan sapaan Rasulnya Allah. Jadi Rasulullah sudah berinteraksi atau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disapa oleh makhluk-makhluknya yang ciptaan Allah, yang pada keadaan normalnya tidak mungkin bisa berbicara. Namun alhamdulillah, salah satu keberkahannya adalah Rasulullah tidak panik, tidak merasakan kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Sehingga yakinlah Rasulullah SAW bahwa ini memang suatu hal yang akan mendatanginya dengan keadaan-keadaan seperti itu. Kemudian karena Rasulullah SAW yujawiru fi hira'in min kulli sanatin syahran. Rasulullah kemudian memiliki suatu kebiasaan untuk mencari tempat menyendiri khalwah itu. Karena Rasulullah biasanya memilih gua Hira. Walaupun bukan hanya di sana dan bukan pertama kalinya Rasulullah ke situ. Dan sepanjang 1 tahun itu kurang lebih Rasulullah menghabiskan waktunya sekitar 1 bulan. Tidak secara berturut-turut, tapi dalam 1 tahun. Jadi kalau dalam 1 tahun ada 350-an hari, maka 30 hari diantaranya itu Rasulullah ya secara teratur, secara rutin kemudian menghabiskan waktunya di sana. Dan itu diketahui oleh para anggota keluarganya, termasuk Bunda Khadijah yang waktu itu menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian tibalah hari di mana Rasulullah SAW sedang berada di dalam Gua Hira.
Dan ketika itu datanglah Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ja'ahu Jibrilu alaihi salam bi amrillahi taala. Jibril datang dalam rangka menunaikan perintah Allah, ya, perintah dari Allah kepadanya untuk menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjelaskan, menceritakan, faja'ani Jibril. Jibril mendatangi aku binamti min dibaji fihi kitabun, membawa satu secari kertas atau secari kain itu yang ada tulisan di dalamnya. Di situ ada tertera sesuatu tulisan. Waqala iqra, Rasul diperintahkan untuk membacanya. Qala qultu, kemudian berkata Rasulullah kepada Jibril, ma aqra. Ma aqra, aku tidak bisa membaca atau aku bukanlah seorang yang bisa membaca. Kemudian faghattani bihi hatta dhanantu annahu al-maut. Kemudian didekap dengan erat tubuh Nabi kita Muhammad SAW oleh Jibril alaihissalam. Sampai aku menduga, kata Rasulullah, aku akan segera mati. Karena saking kencangnya dekapan itu. Cuma arsalani, kemudian baru dia melepaskan aku, Jibril. Waqala iqra, sekali lagi diperintahkan iqra, jawabannya tetap ma aqra. Aku bukan, atau ma ana biqari di dalam hadis yang lain. Saya bukan orang yang bisa membaca. Kembali itu berulang sampai kemudian Rasul mengatakan madza aqra. Apa yang aku harus baca. Kemudian barulah Jibril bimbingnya dengan mengatakan atau membacakan 5 ayat pertama yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku terbangun seolah-olah aku baru saja tidur, padahal Rasulullah bertemu langsung dengan Jibril. Faka'annama katabtu fi qalbi kitaban. Aku merasa, kata Rasulullah SAW, seolah-olah sudah tertulis. Seperti aku telah menulis di dalam jiwaku, di dalam diriku. Jadi ketika mengikuti bacaannya Jibril AS tadi, seolah-olah tulis ayat tadi telah menempel di hati Nabi SAW. Dan itulah yang menjadi sesuatu hal yang kemudian menyebabkan Rasulullah akhirnya merasa tenang, ya, walaupun ketika kembali kepada Bunda Khadijah, ya, ada perasaan-perasaan ketika itu Rasulullah bertanya, apakah engkau tahu, apakah engkau merasakan betapa beratnya ini. Dan kemudian dihibur oleh Bunda Khadijah, dan kemudian setelah itu Rasulullah mulai melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan perintah Nabi SAW. Ini harusnya udah 20 menit, karena memang waktunya, belum ya? 10, masih ada 6 menit lagi. Berarti saya lanjutkan agak santai sedikit. Perasaan udah lama. Kemudian ketika Rasulullah keluar dari Gua Hira, yaqul, kemudian Jibril berkata kepada Rasul, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Nah, di situ untuk pertama kalinya Jibril memperkenalkan siapa dirinya dengan izin Allah. Rasulullah waktu ketemu nggak tahu itu siapa. Karena ini diceritakannya setelah kejadian, maka Rasulullah menceritakannya, yaitu tadi Jibril. Aslinya saya nggak tahu. Wa ana Jibril, katanya, dia memperkenalkan diri. Farafa'tu ra'si ila sama'i anzuru fa idza Jibrilu fi surati rajulin. Aku kemudian menengadahkan kepala aku ke atas, melihat ke langit, dan aku melihatnya. Jadi waktu selesai pembacaan tadi, selesai wahyu 5 ayat pertama ini turun, Rasulullah keluar dari Gua Hira itu dan mencoba mencari tadi orang yang, ya, Jibril itu maksudnya. Kemudian Jibril menyapanya dengan sapaan tadi, dan Rasulullah melihat seperti suara itu ada di sekelilingnya. Ketika dia melihat ke atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampaklah Jibril dalam keadaan atau seperti wujudnya itu seperti laki-laki. Dan dia mengulangi kembali, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Jadi di situ Rasulullah diperkenalkan. Jadi nama Rasulullah itu sesuatu yang memang diberikan oleh Allah melalui Jibril. Jadi bukan buat-buatan Nabi. Jadi kalau ada orang yang menuduh Rasulullah ini mengada-ada, ya tentu dia mungkin belum membaca hadis ini atau tidak meyakini. Kemudian turun ke bawah, dari Gua Hira itu turun menuju Mekah. Ketika ketemu dengan Bunda Khadijah kaget karena dia telah mengutus beberapa orang untuk mencari Nabi, ternyata mereka tidak menemukannya. Mereka tidak melihat Rasulullah ada di mana. Ya. Ketika itu Rasulullah kemudian masuk ke dalam rumah dan kemudian berkata kepada Bunda Khadijah, absyir ya, kemudian berdekatan dengan Bunda Khadijah, kemudian
di apa namanya nih dihibur oleh Bunda Khadijah dengan perkataan faqalat absyir ya ibna ami, wahai anak pamanku, bergembiralah, wasbut dan bersabarlah, isbatnya. Walladzi nafsu Khadijah biyadihi, demi yang jiwa Khadijah ada di tangannya, demi Allah, inilah arju, dan aku mengira atau aku menduga atau aku berharap antakuna, engkau kuat untuk menjadi nabi hadhil ummah, menjadi nabi bagi umat ini, bagi manusia. Jadi Bunda Khadijah tuh sudah punya perkiraan gitu ya. Karena Bunda Khadijah ini kan mengamati Nabi sudah lama. Sejak ketika menikah usia 25 tahun Nabi, berarti sudah pernikahan kurang lebih 15 tahun pada sampai usia 40 tahun. Nah, ini Bunda Khadijah sudah melihat bahwa suaminya ini bukan sekedar manusia biasa, bukan orang yang baik begitu ya, tetapi lebih dari itu, punya potensi untuk menjadi seorang yang lebih daripada sekedar seorang manusia yang baik. Nah, dari sinilah Bunda Khadijah melihat, oh benar berarti kalau bahwa suaminya ini. Makanya kemudian proses Islamnya Bunda Khadijah itu begitu mudahnya, ya begitu mudahnya mengalir dan kemudian menjadi uh, muslim dan muslimah pertama, menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah pertama kali, itu Bunda Khadijah. Dan sungguh amat serasi karena memang Rasulullah dengan karakternya dan Bunda Khadijah dengan karakternya itu klop. Jadi suami istri yang memang mempersembahkan waktunya, jiwanya dan raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak kaget kalau kemudian Bunda Khadijah itu mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nah, Jibril sekali waktu diutus untuk memberikan salam kepada Bunda Khadijah secara khusus. Itu awal-awal Rasulullah mendapat wahyu, dan itu terjadi di bulan Ramadan, bulan yang memang diberkahi. Di antara yang kita ketahui, di samping Syahrus Siyam, ya, di samping bulan orang-orang berpuasa, juga dikenal sebagai Syahrul Quran, di mana Allah turunkan Al-Quran itu, dan Allah angkat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dan Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa merasakan nikmat menjadi orang yang bisa membaca Al-Quran, ya, merenungi apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita 1400 tahun yang lalu. Itu mungkin bagian pertama. Ya, Afwan. Baik, sudah 9.30. Ya, bagian ya. Ya, Ustaz, baik. Ya. Berarti yang bagian berikutnya itu adalah Badar. Badar itu juga terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ini bab panjang Pak Andri. Jadi kalau di 20 menit itu ibaratnya cuma nyakar-nyakar luarnya aja. Kayak kita ada gundukan besar, gunung itu kita cuma ambil seujung kuku kita saja. Jadi mohon maaf kalau memang cuma segitu-segitu aja kan dalam waktu yang pendek ini. Mudah-mudahan bisa tetap dirasakan manfaat. Baik, Ghazwah Badar ya, yang bagian kedua ini tadi sudah mab'ats Nabi, jadi diutusnya Rasulullah. Yang kedua ini Ghazwatu Badrul Kubra, suatu peperangan yang dikenal sebagai Perang Badar Al-Kubra. Itu juga banyak banget. Pertemuan untuk kajian Badar kadang-kadang bisa 10 kali gitu ya. Jadi gimana ngambil 20 menitnya? Allahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Mungkin ambil yang penting-penting saja di bagian-bagian awal. Ya, nggak mungkin semuanya, tentu saja. Bahwasanya Rasulullah SAW berangkat ke Badar itu karena memang sudah ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, bahwa diwajibkan bagi kaum muslimin itu untuk berperang karena memang mereka karena walaupun mereka tidak menyukainya, ya. Atau udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu, atau di surah Al-Hajj ayat ke 29 atau 39 itu ya, yang artinya telah diizinkan bagi orang-orang yang dizalimi itu untuk berperang, ya. Sudah diizinkan bagi mereka untuk berperang karena mereka dizalimi. Jadi peperangan Badar ini bukan sesuatu hal bid'ah gitu ya, bukan sesuatu yang diada-adakan Nabi, tapi memang sesuatu yang jadi seiring dengan hijrah itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin. Karena sebenarnya waktu di Mekah itu Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah kita ini berada di dalam barisan Allah, barisan
orang-orang yang ditolong Allah benar. Apakah kita ini berada dalam barisan kebenaran benar? Kenapa kita tidak melawan mereka? Penindasan orang-orang Quraisy di Makkah, kata Rasulullah, belum ada perintahnya. Jadi betul-betul strict, itu betul-betul menjaga sekali kaum muslimin. Nah, setelah hijrah ke Madinah, barulah ada perintah yang mengarah kepada peperangan, persiapan untuk memerangi orang-orang yang selama ini sudah memerangi mereka. Jadi ibaratnya belum meneliti, mengkaji tentang Badar itu, ya kita lihat juga peristiwa yang terjadi 13 tahun sebelum hijrah. Nah, ketika berangkat kita tahu Rasulullah awalnya itu mau mencegat rombongannya Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu baru mau pulang dari Syam. Nah, ketika ingin mencegat Abu Sufyan itu ternyata ada skenario lain, yaitu ketika Abu Sufyan pun merasa kalau rombongannya ini sudah akan akan dijebak di sekitar Badar, makanya kemudian dia melakukan manuver-manuver yang kira-kira bisa menyelamatkan. Di antaranya dia mengirim dom-dom ke Mekah untuk memberitahu orang di Mekah bahwa mereka butuh bantuan. Sehingga berangkat dari, ya nggak apa-apa nanti kalau 40 menit habis kita lanjut lagi, klik lagi ya. Bismillah. Jadi ketika itu kaum muslimin jumlahnya 314 menuju Badar, tapi dengan keterbatasan. Ketika dikumpulkan hanya sekitar 70 unta. Oleh sebab itu kaum muslimin ketika berangkat ke sana berganti-gantian naik untanya. Wakanat ibilu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin 70 ba'iran. Ketika waktu itu unta yang bisa dikumpulkan untuk keberangkatan kaum muslimin itu jumlahnya hanya 70. Fa'taqabuha, sehingga mereka harus berganti-gantian. Di antaranya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Marthad bin Abi Marthad, ya'taqibuna ba'iran, berganti-gantian mengendarai satu unta 3 orang, termasuk Rasulullah, Ali, dan Marthad radhiyallahu anhum. Itu. Sampai ada yang meriwayatkan kaki-kaki mereka melepuh. Namun ketika menjelang sampai di Badar, ternyata mereka tidak ketemu sesuai rencana mereka. Sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal, wa idz ya'idukumullahu ihda ta'ifataini. Allah sudah menjanjikan agar untuk kalian salah satu di antara dua kelompok. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian merencanakan untuk mendapat bagian dari salah satu, yaitu kelompok yang tidak bersenjata. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar dengan pertemuan ini, atau Allah ingin pertemukan dengan kelompok yang dimana nanti kemenangan akan nampak, ya, dengan bantuan Allah, bikalimatihi, dengan kalimatnya. Wa yaqta'a dabiral kafirin, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan ingin mencerabut, menghancurkan orang-orang musyrikin di perang Badar itu. Nah, ketika ayat itu turun dan kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat bahwa ada kemungkinan ketemu dengan rombongan yang lain tapi belum tahu yang mana, maka Nabi kemudian berhenti dalam perjalanan itu dan kemudian mengambil syura, berembuk, bertukar pandangan dengan para sahabat. Ya. Wa atahul khabaru an Quraisyin bimasirihim liyamna'u 'irahum. Kemudian disampaikan kabar bahwa ada kemungkinan orang-orang Quraisy di Mekah itu akan datang dalam rangka melindungi kafilah dagang yang dibawa Abu Sufyan. Fastasyaran nasa wa akhbarahum an Quraisy. Rasulullah kemudian bermusyawarah dengan mereka dan memberitahu akan kabar ini. Ya. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, gimana nih menurut kalian? Ya, sahabat yang pertama kali berdiri Abu Bakar As-Siddiq, kata Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada masalah. Tetap saja maju sesuai dengan rencana awal kita. Apapun yang Allah akan berikan kepada kita, kita terima. Kemudian Umar bin Khattab berkata sama dengan seperti itu. Kemudian Al-Miqdad bin Amru berkata agak sedikit berbeda. Ya Rasulullah, imdi lima arakallahu fanahnu ma'ak wallahu la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Surah Al-Maidah ayat 24. Jadi kata Al-Miqdad, ya Rasulullah, tetaplah jalan sesuai dengan, pimpinlah kami di dalam sesuai dengan apa yang Allah berikan atau perlihatkan kepadamu. Karena kami akan bersama denganmu, tidak sebagaimana orang-orang Banu Israel ketika mereka meninggalkan Nabi Musa, atau berkata kepada Nabi Musa yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 24. Ya.
Perkataan Bani Israel adalah fadhhab anta, berangkatlah engkau. Jadi mereka tidak mau bersama Nabi Musa alaihissalam. Wa rabbuka, berangkatlah engkau bersama dengan Tuhanmu. Faqatilah, berperanglah kalian berdua. Inna hahuna qa'idun, kami di sini akan menunggu. Jadi memang peristiwa Badar ini banyak sekali, kalau mau dia bahas itu bisa lebih dari 10 kali pertemuan itu kalau mau tuntas semuanya gitu ya. Namun dalam kesempatan ini saya ambilkan satu hal di mana kaum muslimin waktu itu ketaatannya tuh luar biasa kepada Rasulullah. Padahal waktu berangkat jumlah mereka 314, banyak yang tidak mau berangkat, tidak menambah jumlah itu karena menganggap kalau menghadapi rombongan Abu Sufyan yang cuma 30-40 itu sudah lebih dari cukup 314. Mereka tidak menduga bahwa akan ketemu dengan rombongan yang besar. Maka kemudian Rasulullah bertanya, gimana nih, kita tetap terus atau tidak? Semua sepakat untuk terus. Bahkan Rasulullah juga bertanya kepada Sa'ad bin Mu'az dari kalangan Ansor. Sama juga jawabannya seperti itu. Bahkan ditegaskan lagi kalau Rasulullah mau masuk ke dalam air bersama-sama menyelam, begitu juga kami siap. Jadi inilah membuat Rasulullah jadi semangat atau membuat Rasulullah jadi bangga kepada sahabatnya, melihat setelah adanya perubahan yang bahkan mengarah kepada satu hal yang lebih berat daripada persiapan awal, para sahabat ini tidak mundur. Jadi salah satu hikmah Badar dari sekian banyak hikmah yang ada di dalam Badar itu adalah peristiwa Badar itu adalah keteguhan hati para sahabat. Nah, biasanya manusia kalau misalnya tadinya merasa sudah unggul, ternyata yang dihadapi jumlahnya lebih besar, biasanya mundur ke belakang. Namun beda dengan kaum muslimin di Badar ini, mereka tidak ada rasa gentar seperti itu. Sehingga mereka akhirnya berangkat dan Allah beri kemenangan. Ada perang tanding gitu ya. Kemudian juga ada taktik-taktik di mana para sahabat kemudian mengusulkan hal-hal yang sangat jenius, sangat cerdas. Misalnya memindahkan tempat, kemudian melindungi Nabi dengan tenda, dan sebagainya. Hal-hal yang kita tidak temukan di dalam perang-perang sebelum ini. Bahkan ada pertempuran intelijen sebelum pecah perang, di mana sahabat Nabi mengintai Abu Sufyan pun mencoba mengintai rombongan kaum muslimin. Namun Abu Sufyan lebih diberikan satu kemujuran di Badar itu, sehingga dia berhasil mengelakkan pasukannya tidak berhenti di Badar. Sehingga kaum muslimin tidak ada pilihan lain kecuali waktu itu bertemu dengan rombongan Abu Jahal dan pasukannya sebesar 1.000 pasukan kurang lebih. Nah, ketika bertemu dengan rombongan ini, ya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma, atau berdoa, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khulayaiha wa fakhriha tuhaddaka wa tukadzibu rasulak, Allahumma wa nasrukal ladzi wa'adtani, Allahumma ahinhumul qada. Rasulullah berdoa, mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berdoa juga. Karena perperangan itu kan sesuatu yang akan chaos, akan banyak sekali orang yang terancam terbunuh atau terbunuh. Sehingga doa Nabi, ya Allah, di hadapan kami orang-orang Quraisy, mereka datang dengan segala macam khayalan-khayalan dia akan menang, dugaan-dugaan dia akan dimenangkan, ya, dan kesombongan mereka, dan mereka datang dalam rangka untuk menistakan agamamu dan Rasulmu. Ya Allah, hancurkanlah mereka pagi ini, atau turunkanlah pertolonganmu kepada kami yang engkau janjikan, ya Allah, hancurkanlah mereka pagi hari. Itu sempat jadi polemik juga ketika ada orang yang mungkin tidak memahami sirah secara utuh, mengatakan, Rasulullah doanya jelek ya gitu, mendoakan orang hancur, bukannya harusnya doain agar mereka itu dapat hidayah. Nah, ini kan sekilas kayak bijaksana gitu ya. Tapi sesungguhnya ini kebodohan. Karena apa? Rasulullah itu sudah hampir 10 tahun paling tidak berdakwah di Mekah, dan mereka itu tidak ada tanda-tanda ingin mau, ya, kecuali sedikit orang yang mau menerima atau mendapatkan hidayah. Dan mereka itu sudah mencoba membunuh Rasulullah. Dan Badar ini pun mereka dengan pongahnya ingin menghancurkan Nabi. Jadi ketika itu Rasulullah ya memang doanya adalah mendoakan mereka agar kalah. Kalau di perang nggak boleh kita doakan supaya musuhnya menang. Gitu. Doanya ya kaum muslimin yang menang, yang berada dalam kebenaran yang menang. Jadi bukan berarti Rasulullah ini benci kepada mereka, namun membenci kepada kekufuran dan kesombongan mereka itu. Sehingga ketika didoakan seperti itu dalam konteks perang Badar itu sudah tepat. Ya. Tapi kalau sebelum Badar Rasulullah ajak mereka, bahkan Rasulullah menyempatkan waktu khusus untuk berdakwah dengan para pembesar-pembesar Quraisy itu. Namun sekarang sudah berbeda kondisinya. Gimana Pak Andri? Kok kayaknya masih lancar aja, kita sudah 941. Nggak mati itu ininya?
Insya Apa Allah, namanya? insya Allah 1 menit lagi nih Ustadz. Benar, Iya, berarti 1 menit saya lagi stop mati dulu. katanya. Iya baik, kalau bisa kita tunggu Ya, aja. Mungkin sekitar ya, semenit lagi katanya sih bakal udah limitnya ya. sih. Mungkin nanti untuk linknya saya share lagi, tapi sementara dengan